kemampuan berdiskusi dan mengungkapkan pendapat. Walaupun di situ ada kertas buram diminta untuk boleh sebagai alat bantu untuk nyatet, tapi jangan dipaksa untuk nyatetnya kebanyakan sehingga justru mengalihkan fokus untuk menyampaikan pendapat. Nah, seringkali yang terjadi begitu Ibu. Jadi karena asiknya tergabung tadi kan sudah ada wawancara, ada dua hal. Kadang-kadang sudah melalui wawancara dari Bu Dia dan Bu Diana, ada juga yang belum. Jadi ada dua. Mungkin efek psikologisnya akan ketahuan. Kalau Bu Diana tadi dari jalannya, saya pun juga bisa melihat ketika udah gitu kan kelompok nih. Dan itu harus urut. Kadang-kadang ada yang tergesa-gesa langsung duduk. Padahal itu enggak. Kenapa? LGD itu juga ada aturannya. Artinya pasti akan dihitung sesuai dengan nomor urutnya, nomor 1 sampai nomor yang terakhir. Jadi jangan buru-buru duduk sebelum di absen, nanti dihitung di pola gitu kan. Ketika di pola nanti akan terpetakan dengan jelas. Jadi itu sudah dibagi split satu kelompok, biasanya UC, jadi kan. Jadi letter U gitu. Nah nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 10 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi separuh itu sudah ketahuan. Jadi interviewernya 2, nanti separuh sudah ketahuan di sini dan yang di sini. Sepintar apapun, kalau kemampuan berkomunikasinya tidak, itu akan juga ketahuan. Sepintar apapun, kalau ambisinya berlebihan juga akan ketahuan. Berarti dia tidak ada sosialnya. Kenapa? Ngomongnya mendominasi seolah-olah ingin menjual diri tadi Bu Diana. Soft skillnya gitu Bu Yuni. Aku ini lebih hebat loh dibandingkan satu kelompok ini. Itu juga nothing. Artinya apa? Jadi kemampuan dia mengelola diri juga kurang. Kenapa? Berarti bagaimana dia mensupport orang lain? Karena kami menulis itu tidak hanya bentuknya skor aja, tapi kami juga ada evidence base-nya. Kami tulis apa yang terjadi di situ, di cross check-kan. Jadi sehingga ketika dari akademik, ada dari psikologi, dan dari IC, dari LGD itu akan ketahuan. Jadi saling cross check. Kalau dari psikolognya bilang PD, tapi entar dulu nih dari waktu berkelompok bagaimana ya? Waktu berkelompok seperti apa? Atau kelemahan tadi di balik layar Pak Ketut sempat nanya, kira-kira biasanya kelemahannya apa nih? Kelemahannya kadang-kadang adalah menilai diri sendiri, menilai kemampuan diri loh. Kayaknya pede banget nerima mendaftar gitu ya. Kalau tadi Bu Diana kadang-kadang nggak pede, kalau saya kadang-kadang lebih kebanyakannya justru ada dua hal, nggak pede atau kepedean gitu. Kepedeannya gimana nih? Dia sudah daftar nih, mau daftar kemana? Ditanya satu kelompok kan biasanya dikelompokkan. Mulai tahun besok seharinya dibedakan antara yang dalam negeri dan luar negeri. Kalau yang 2 tahun lalu itu masih sama, cuma per kelompok itu selalu beda. Kelompok luar negeri, kelompok dalam negeri, dalam satu hari itu ada yang 2 kelompok itu. Kalau dalam kelompok luar negeri, diskusinya juga in English, kan? Jelas dong, kenapa? Bagaimana Anda bisa bertahan hidup gitu? Kalau di luar negeri tapi ngomongnya masih yes no aja gitu kan? Masih Inggris Jawa gitu. Nah, jadi itu juga kadang-kadang sudah ngomongin harus ada yang Inggris tapi dia masih nulis sehingga ketika berbicara sambil baca teksnya. Nah, jangan-jangan itu yang bagian pura-pura gitu, kuliah royal gitu. Kalau kuliah ada kupu-kupu itu kuliah pulang. Zaman sekarang kalau di Ketintang udah kadang-kadang pura-pura ini kuliah royal aja gitu. Kenapa waktunya habis di Royal Plaza gitu. Jadi ada kalau tadi disampaikan bahwa ketika mahasiswa seperti itu, jadi dia nggak ngukur bagaimana dia bisa hidup di luar negeri tapi kemampuan komunikasi verbalnya itu kurang. Atau bahkan kita ngomongin, boleh ada yang kita tanya dulu sebelum memulai, tanya dulu ini semua negara tujuannya first language-nya in English atau ada bahasa yang lain. Kadang-kadang ada yang Arab gitu kan. Ketika dia bilang saya nggak bisa karena saya
begitu, kita sampaikan silahkan khusus untuk yang Timur Tengah itu boleh menggunakan Inggris kalau Anda bisa, kalau tidak tetap harus menggunakan bahasa Indonesia kalau itu dikumpulkan, tetapi yang lainnya jawabnya harus pakai Inggris gitu. Itu ada khususnya, ada perkecualiannya di situ. Kadang-kadang kami pun, saya pernah ketika tahun kemarin itu di Makassar, karena bahasa Inggrisnya tidak keluar nih komunikasinya, akhirnya saya coba untuk sekian, udah nih coba bahasa Indonesia. Ternyata ketika bahasa Indonesia mereka bisa menyampaikan, berarti kendalanya mereka adalah di bahasa. Jadi memperselesaikannya sampai segitu. Jadi ada waktunya ketika di dalam LGD nanti membaca kasus sama dengan IC. Ketika LGD kalian gak akan pernah dapat soal yang sama, itu jarang sekali. Kenapa? Ada 10 kasus yang di dalam satu batch itu disampaikan, dan masing-masing batch itu beda kasusnya. Nah, contohnya kalau yang sekarang tentang BPJS, bagaimana sih serunya? Jadi yang booming itu kasus-kasus yang booming, makanya tadi disuruh harus update informasi, jangan kudet gitu kan, orang update gitu kan. Jadi update yang sekarang, bagaimana beberapa hal yang misalnya buas gitu, Jenderal Buas itu apakah sebuas ketika membasmi narkoba gitu. Jadi bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang ini. Terus bagaimana human trafficking gitu, ketika orang-orang, nah itu diungkapkannya, nah tergantung dari reviewernya, tapi jelas itu kita pun ketika itu kelompok ini topiknya apa, kami pun nyatet topiknya ini, sehingga evidence base-nya benar-benar jelas. Nah kalau yang tidak beda ketahuan banget. Kenapa? Dari non-verbalnya kita udah tahu. Kira-kira menurut teman-teman, kalau orang yang pede dari jalannya, makanya desainnya pun ketika LGD nggak mungkin dalam bentuk kursi ini langsung di dekat pintu. Misalnya pintu masuknya di sini, terus kursinya di sini, itu nggak mungkin. Kemungkinannya kecil sekali. Jadi pasti dia ada di tengah atau agak jauh. Kenapa? Karena dari jalannya pun kita udah mengamati. Contohnya ketika orang pede dan tidak pede ketahuan nggak? Misalnya teman-teman, lihat nggak orang yang nggak pede itu jalannya gini? Kira-kira kita sudah bisa lihat nggak? Masa orang pede, kalau dia pede jalannya gini, nggak juga kan? Kependuk nanti gitu kan? Jadi orang pede bisa jalannya tenang. Kadang-kadang ada yang gerusu-gerusu juga, gitu. Gerusa-gerusu tuh apalah ada barang yang jatuh lah dan sebagainya. Bahkan di dalam pada waktu LGD, satu yang hiddennya di dalam instruksinya itu sudah jelas ada table name itu, card model itu, jadi ada nama yang sudah dilipat dan itu sudah ada di formulirnya. Seringkali kadang-kadang karena satu kelompok ini kan orang baru semua, makanya dikasih masing-masing kalau udah ngeprint itu sudah ada nama yang dipaparkan di meja. Itu kadang-kadang ada yang nggak ada inisiatif. Ini diapain ya? Jadi kan itu kalau dia biasa berorganisasi, maka dia inisiatifnya akan muncul. Oh itu ditaruh di nama. Kenapa? Karena itu sudah ada di form isian yang untuk printed itu, yang untuk harus di print itu, yang sudah di print itu sudah ada nama mejanya dan itu ditaruh di depan kita. Kenapa? Itu untuk memperkenalkan siapa kita di kelompok diskusi. Kalau dari reviewer nggak usah diperkenalkan juga nggak tahu kan? Kenapa hanya 10 gini? Itu gampang, apalagi kalau IC nggak terkenal juga nggak apa-apa gitu kan? Nah, mungkin itu yang perlu dipersiapkan. Kenapa? PD dan ukur diri sendiri. Terus kemudian benar-benar harus sesuai dengan platformnya. Ketika memang itu di interview dengan akademik dan dengan psikolog, karena akademik dan psikolog nanti jadi satu, ada 3 orang interviewer. Di situ ya sesuai dengan CV yang benar-benar disampaikan benar-benar. Tapi pada waktu IC keluarkan kemampuan untuk menulisnya, jangan salah tempat. Pada waktu LGD ya bicaralah bagaimana ambil posisi yang tepat, tapi juga tidak
Kita tidak underestimate terhadap diri kita, tapi juga tidak overestimate. Tapi itu di situ menguasai. Justru di situ kemampuan soft skillnya akan ketahuan. Bagaimana ketika ada orang yang sangat mendominasi, kita itu posisinya harus bagaimana. Ketika ada yang begitu lemah, bagaimana kita juga yang lainnya. Jadi aku ketahuan banget di situ. Gitu ya. Mungkin itu Bu Yuni Pak Ketut. Jadi biar lebih banyak yang sharing, lebih banyak yang ditanyakan, nanti biar akan jauh lebih banyak bermanfaat. Oh ya, satu lagi Bu Iin, saya lupa. Tadi kalau ngomongin LPDP tidak hanya di website, semua teman-teman ini sudah punya smartphone kan? Ada yang tidak punya smartphone? Nggak ada kan? Nah, di situ aplikasinya untuk LPDP sudah ada. Teman-teman sudah bisa cek, sudah langsung diinstal. Kalau memang mau tertarik untuk memproyeksikan diri sekolah studi lanjutnya untuk melalui beasiswa LPDP dapat award-nya, maka nggak ada salahnya install. Di situ semua informasi mengenai panduan beasiswa bagaimana apa sebagainya itu ada di situ, termasuk jadwal-jadwalnya itu bagaimana. Itu sudah ada, install lah di dalam HP Anda, maka di situ nanti akan mudah mengingatkan, karena kalau nggak itu lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.